Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf dengan NIM 1812009, Prodi Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Senjai. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan metabolisme sistem pencernaan karbohidrat pada ternak ruminansia. Langsung saja. Bahan pakan utama pada ternak ruminansia berupa hijauan yang 75%-nya berupa karbohidrat. Karbohidrat dalam saluran pencernaan dipecah oleh mikroba rumen menjadi gula sederhana. Mikroba menggunakan gula sederhana ini sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan menghasilkan produk akhir yang akan dimanfaatkan oleh ternak indung semang. Produk akhir fermentasi karbohidrat meliputi asam lemak terbang dan gas. Asam lemak terbang yang dihasilkan terutama asetat propionat dan butiran. Sedangkan gas berupa metan dan karbon dioksida. Mikroba rumen memfermentasi semua karbohidrat namun karbon dioksida cadangan dan terlarut difermentasi lebih cepat dibandingkan karbohidrat struktural. Gula dan pati dipecah lebih mudah dan cepat. Karbohidrat terlarut dicerna oleh mikroba dalam rumen 100 kali lebih cepat dibandingkan karbohidrat cadangan. Sedangkan karbohidrat cadangan dicerna 5 kali lebih cepat dibandingkan dari karbohidrat struktural. Karbohidrat struktural. Perombakan karbohidrat struktural, selulosa dan hemoselulosa oleh bakteri sebagian besar menghasilkan asam asetat. Bakteri pendegrasi karbohidrat struktural ini sensitif terhadap kandungan lemak dan tingkat keasaman dalam rumen. Bahan pakan dengan kandungan lemak yang tinggi atau kondisi rumen yang terlalu asam dapat menekan pertumbuhan atau membunuh bakteri pendegrasi selulosa. Kondisi ini dapat menurunkan kecernaan dan konsumsi pakan oleh ternak. Karbohidrat struktural yang keluar dari rumen kecil kemungkinan dapat dicerna dalam saluran pencernaan selanjutnya. Karbohidrat cadangan. Bakteri yang mencerna bahan pakan berpati atau biji-bijian berbeda dengan bakteri pendegrasi selulosa. Bakteri ini tidak sensitif terhadap tingkat keasaman dan produk akhir fermentasi terutama berupa asam propionat. Pati difermentasi dengan cepat. Asam asetat dan propionat yang dihasilkan menyebabkan keasaman dalam rumen meningkat. Kondisi rumen yang asam dapat menekan pertumbuhan bakteri pendegrasi selulosa yang dapat menurunkan kandungan lemak susu pada sapi perah. Gula terlarut. Bakteri ini memfermentasi bahan pakan dengan kandungan gula terlalu tinggi. Contoh seperti molasses, rumput dengan kualitas yang baik, hampir sama dengan bakteri pendegrasi pati. Asam lemak terbang. Produk akhir pencernaan karbohidrat di dalam rumen yang paling penting adalah asam lemak terbang karena merupakan sumber energi utama 70% bagi ternak ruminansia dan proporsi asam lemak terbang yang dapat dihasilkan akan menentukan kandungan lemak dan protein susu. Asam asetat, propionat dan butirat merupakan 3 asam lemak terbang utama yang dihasilkan dalam perombakan karbohidrat. Rasio VFA yang dihasilkan tergantung pada tipe bahan pakan yang dicerna. VFA diabsorpsi melalui dinding rumen dan diangkut dalam darah ke hati, akan diubah menjadi sumber energi lain. Energi yang dihasilkan digunakan untuk membagi fungsi seperti produksi susu, hidup pokok, kebuntingan dan pertumbuhan. Asetat merupakan produk akhir
Fermentasi serat bahan pakan dengan kandungan serat tinggi namun rendah energi menghasilkan rasio asetat propenat yang tinggi. Asetat diperlukan untuk memproduksi lemak susu. Produksi asam asetat yang rendah dapat menekan produksi lemak susu. Propionat. Propionat merupakan produk akhir fermentasi gula dan pati. Sebagian besar energi dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi laktosa diperoleh dari propionat. Sedangkan bahan pakan dengan kandungan karbohidrat mudah terfermentasi yang tinggi akan menghasilkan propionat dan butirat relatif lebih tinggi daripada asetat. Propionat dianggap lebih efisien sebagai sumber energi karena fermentasi dalam produksi propionat menghasilkan lebih sedikit gas metan dan karbon dioksida. Produksi propionat yang rendah menyebabkan sintesis laktosa dan produksi susu secara keseluruhan menurun. Definisi energi akibat ketidakcukupan produk propionat, ternak akan merombak lemak tumbuh yang menyebabkan ternak kehilangan berat badan. Butirat metabolisme dalam hati menjadi badan keton. Badan keton di sini digunakan sebagai sumber energi untuk pembentukan asam lemak, otot kerangka dan jaringan tubuh lainnya. Gas karbon dioksida atau CO2 metan dihasilkan selama fermentasi karbohidrat. Keduanya dibuang melalui dinding rumen atau hilang melalui erupsi atau sendawa. Sebagian CO2 atau karbon dioksida digunakan oleh mikroba intestin dan ternak untuk mempertahankan kandungan bikarbonat saliva. Metan tidak dapat digunakan oleh ternak sebagai sumber energi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.